Cek tes. Oke. Halo, selamat siang Sobat Genves semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Kita kembali lagi di kelas pasti ya, seperti biasa di setiap Senin dan Jumat ya. Kelas pasti hadir untuk nemenin teman-teman. Dan tentunya dalam kelas ini kita akan selalu membahas topik-topik yang seru dan pastinya full insight ya, akan nambah knowledge teman-teman terkait dengan investasi. Salam kenal, saya Andrian dari tim Retail Research Analis CGS International Securities Indonesia. Dan dalam kesempatan siang hari ini, saya akan sedikit sharing seputar ESG investing nih ke teman-teman. Jadi nanti akan ada dua sesi, jadi saya nggak sendiri ya. Nanti sesi kedua akan dilanjutkan oleh Pak Wisnu ya untuk pengenalan aplikasi dari CGS atau aplikasi iTrade ya. Nanti akan lebih detail diperkenalkan dan dijelaskan di sesi kedua sama Pak Wisnu. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dan mungkin belum banyak tahu soal kita, belum follow sosial media kita mungkin, jadi segera follow aja Instagram kita di @cgsi_id. Di situ akan banyak informasi-informasi yang pastinya lengkap dan terup to date ya terkait dengan program-program, acara-acara menarik ya, dan seperti itu juga ada giveaway-giveaway seru yang bisa teman-teman ikutin. Oke, kita langsung mulai aja ya kelasnya untuk mempersingkat waktu juga. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke, sudah tampil layarnya ya. Oke, jadi balik lagi ke topik kita. Seperti saya mention tadi di awal, kita akan ngomongin soal ESG investing atau menggali saham ramah lingkungan nih. Ya, ternyata teman-teman FYI, dalam pemilihan saham pun juga selain emang aspek-aspek seperti mungkin fundamental ya yang terkhusus mungkin secara finansialnya atau mungkin aspek dari pergerakan harga secara teknikal, tapi juga ada aspek dari sisi lingkungan yang bisa kita perhatikan ya untuk keberlanjutan pastinya teman-teman. Oke, langsung kita bahas aja lebih lanjut, tapi sebagai pengantar juga ya, dan barangkali yang hadir di sini itu juga ada teman-teman yang masih pemula yang mungkin baru ingin memulai investasi. Jadi saya sedikit sharing ya ke teman-teman bahwa kalau ngomong-ngomongin soal investasi, ini adalah salah satu cara atau langkah kita ya untuk meraih masa depan kita pastinya. Saya yakin teman-teman punya impiannya, teman-teman punya cita-citanya masing-masing, dan tentu eh, dalam menggapai impian tersebut agar cita-cita terwujud, ya kita juga perlu yang namanya uang itu ya, teman-teman. Suka nggak suka kita akan butuh uang gitu loh. Jadi yang menjadi problem adalah di masa saat ini, bagaimana cara kita mengoptimalkan, mempersiapkan agar nanti cita-cita yang kita udah susun tersebut harapannya bisa cepat terwujud dan juga lebih bagus dari segi efisiensi waktu gitu ya teman-teman ya, agar bisa cepat tercapai juga bisa cepat dinikmati. Nah, jadi kita kan diberikan pertanyaan tuh bagaimana mengelola uang kita. Jadi pertama kita nyari uang dulu, ya emang kita bekerja dapat income. Nah, income yang kita dapatkan ini bisa kita kelola untuk bisa menjadi passive income tambahan. Caranya bagaimana? Dengan berinvestasi. Jadi investasi ini adalah aktivitas yang dimana dana yang udah kita kumpulkan tadi, yang udah kita dapatkan dari hasil aktif income kita, dari kita bekerja, gitu, dari gaji gitu misalnya, kita tempatkan ke instrumen instrumen investasi yang harapannya nanti bisa memberikan return atau imbal hasil di masa yang akan datang teman-teman nantinya. Dan nanti investasi ini juga kurang lebih seakan-akan seperti kita membuat uang tadi ya yang kita dapatkan setengah mati dari kita bekerja ya. Itu kita bikin seakan-akan dia bekerja buat kita gitu. Jadi nanti bisa menghasilkan uang tambah atau income baru ya, passive income lebih tepat ya, karena active income dari bekerja ya yang kita dapatkan salary per bulannya misalnya. Dan juga dengan investasi ini akan menjadi
alat bantu kita, kendaraan kita untuk mencapai impian masa depan tadi, teman-teman ya, agar nanti nggak cuma menjadi angan. Jadi saya mengajak ke teman-teman semua untuk mulai berinvestasi dari sekarang ya, nggak ada kata terlambat sebetulnya. Jadi yang merasa di usia saya sekarang ya udah agak terlambat nih mau invest mas, eh, jangan berpikiran demikian ya, karena pada kenyataannya investasi itu bisa dimulai siapa saja, kapan saja, dan segera kalau bisa ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah mulai aware, sudah mulai lebih memahami dan mulai apalagi udah mulai merasa butuh gitu ya, ada harus perlu langkah konkret agar keuangan agar bisa lebih kelola dengan baik dan list-list impian tadi di masa yang datang itu bisa lebih tercapai atau bisa lebih terwujud dan apalagi dalam waktu yang bisa kita lebih capai dalam waktu singkat teman-teman. Nah, kenapa kita mesti berinvestasi gitu ya? Karena lagi-lagi kan ini juga penting banget. Tapi sebelum itu saya sampaikan juga bahwa investasi dengan menabung adalah hal yang berbeda. Walau kesannya mungkin sama-sama kita menyisihkan uang, tapi sebetulnya dengan investasi tadi poinnya adalah kita mendapatkan imbal hasil. Harapannya seperti itu di masa yang akan datang. Tapi dengan menabung, kalau menabung rasanya uang tidak akan bertumbuh ya atau bahkan bisa berkurang. Bisa sih dengan beberapa bunga-bunga bank gitu. Tapi kan tahu sendiri mungkin ya bunga bank itu nggak terlalu besar dan juga itu akan mengacu ke jumlah saldonya juga. Ya, jadi saya rasa kalau dibandingkan dengan potensi imbal hasil dari investasi itu akan jauh berbeda, akan jauh lebih besar dan mungkin menabung sifatnya lebih ke satu wadah penyimpan dana liquid aja yang bisa teman-teman cairkan dari kapanpun dan dimanapun teman-teman membutuhkan gitu ya. Jadi kalau untuk yang lebih growth, teman-teman nyari lebih growth dan lebih optimal, ya investasi mungkin akan jawabannya seperti itu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, walaupun tadi kelihatan mirip di awal karena kita sama-sama nyisain duit, tapi outputnya dengan invest kita mengharapkan pertumbuhan, kita mengharapkan cuan lebih keuntungan yang harapan bisa membantu keuangan kita ya, yang pada akhirnya bisa membantu impian kita nantinya. Nah, teman-teman ngomongin soal investasi gitu ya. Kayak ngomongin soal investasi, kenapa kita mesti investasi? Yang pertama tadi, yang sudah saya berulang kali, kalau kita bisa terbantu ya tujuan keuangan kita dengan investasi, keuangan kita akan lebih mampu bisa terkelola dengan baik harapannya sehingga mendapatkan passive income. Yang kedua, kita bisa cadangan finansial, tentunya kalau kita persiapan hari tua gitu ya. Aset kita bertambah tentunya dari keuntungan investasi. Yang terakhir, yang terpenting juga akan membantu mengimbangi atau bahkan mengalahkan yang namanya inflasi. Ngomongin investasi dengan inflasi itu kaitannya kayaknya erat banget dan pasti sering dimention berkali-kali teman-teman. Karena suka tidak suka pada kenyataannya ya, kalau kita ngomongin investasi pasti akan berkaitan dengan inflasi. Inflasi adalah fenomena di mana ketika harga-harga, baik itu harga barang, harga jasa secara umum itu cenderung mengalami kenaikan dan seakan-akan nilai uang ya itu akan semakin kecil lama-kelamaan gitu ya. Jadi misalnya mungkin hari ini kita masih bisa menikmati semangkuk mie ayam yang mungkin ada harga yang 10.000 minimal, ya minimal ya 10.000 misalnya kita masih bisa nikmati, tapi nggak tahu mungkin 10 tahun yang akan datang harga minimal kita bisa menikmati mie ayam itu di angka 25 atau 30.000 misalnya. Harga minimalnya ya walaupun emang sekarang ada banyak harga harga mie ayam bahkan ada yang 50.000. Tapi yang saya konteksnya sih harga minimal misalnya. Misalnya gitu ya. Atau yang kita belanja deh, kita belanja dengan uang 100.000 zaman dulu, itunya kita bisa dapat sembako yang mungkin secara jumlah kuantitinya akan lebih banyak dibanding dengan zaman sekarang karena harga-harga pada naik kan gitu ya. Jadi ketika harga-harga pada naik, harapannya power keuangan kita ya, financial power kita pun harapannya juga mengalami penguatan dan ada progres juga, ada growth juga gitu ya. Jadi seimbang antara harga-harga yang di saat ini naik dan itu membutuhkan baik bayar lebih dari segi nilai uang kita pun juga harus kuat. Nah, investasi bisa akan membantu kita teman-teman nantinya. Ya, jadi penting ya untuk berinvestasi selain memang untuk mencapai tujuan. Ini salah satu tools atau cara alternatif kita bisa melawan yang namanya inflasi itu teman-teman ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, sedikit kenalan dulu nih ke instrumennya ya. Instrumennya itu ada di pasar modal Indonesia. Ya ini akan menjawab pertanyaan di mana investasinya gitu ya. Asal di mungkin diberikan informasi bahwa investasi nanti akan dapat cuan, akan dapat keuntungan gitu ya. Imbal hasil return menggapai tujuan. Lalu di mana investnya gitu kan? Karena ada banyak sekali instrumen-instrumen investasi atau bahkan ada juga sayangnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab menawarkan investasi abal-abalan, yaitu investasi bodong lah lebih tepatnya, yang pada akhirnya berujung ke penipuan dan merugikan si orang tersebut. Oleh karena itu di sini saya akan sampaikan ada satu wadah investasi di mana ini secara undang-undang jelas ya, secara lembaga-lembaganya pengawas semua clear jelas ya. Jadi ada undang-undang udah pasti legal jelas ya teman-teman ya. Strukturnya oke dan terpenting adalah dalam naungan OJK diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu di Pasar Modal Indonesia. Pasar Modal Indonesia di sini teman-teman bisa menikmati berbagai jenis instrumen, gak cuma saham tapi ada reksadana dan juga obligasi. Intinya seperti dengan namanya pasar gitu ya. Di sini ada pertemuan yaitu ada investor, calon investor dengan si perusahaan. Perusahaan sebagai pihak yang butuh dana, sedangkan investor atau kita calon investor gitulah ya. Ini adalah orang-orang yang memang butuh sarana atau wadah investasi ya, karena mungkin ya para calon investor ini kan juga yang pertama sudah punya budgeting dan punya dana nganggur, yaitu daripada sayang hanya dihabiskan untuk hal yang konsumtif, mending ya kita kelola dan kita tumbuh kembangkan melalui investasi di pasar modal Indonesia, teman-teman ya. Nah, ngomong soal invest, salah satunya adalah ke saham ya. Jadi mungkin hari ini kita akan bahas ke saham. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan, teman-teman. Singkatnya seperti itu. Dan jual beli saham sekarang gampang via smartphone aja. Anda udah bisa jual beli layaknya Anda mungkin sedang memesan makanan ya dalam aplikasi ojol mungkin ya. Ya transaksi udah enak banget sekarang udah via gadget aja, teman-teman. Nah, ketika kita nanti membeli saham, kurang lebih tentunya ya kita sama aja menjadi bagian dari perusahaan gitu kan, teman-teman. Kita berinvestasi pada bisnis sebuah perusahaan tersebut, yang pada akhirnya adalah menuntut kita untuk make sure ini bisnis perusahaan ini oke atau enggak prospeknya. Karena kalau sampai kita nggak bisa analisa apalagi gitu ya, kita nggak tahu prospeknya gimana, tentu risikonya akan jauh berkali-kali lipat dan punya peluang kerugian nanti buat kita juga gitu. Oleh karena nanti untuk menentukannya kita wajib melakukan analisis, teman-teman. Jadi saham itu banyak ya yang listing di Bursa Efek Indonesia dan tentunya tidak semua keseluruhan saham itu bersifat potensial menguntungkan. Tugas kita adalah mencari kira-kira mana championnya yang akan membantu portofolio kita itu growth dan kita bisa mendapatkan passive income yang optimal nantinya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa pilih saham? Nomor satu udah seperti dijelaskan tadi, secara kita ulangi terus ya. Ini resmi dan regulasinya oke, jelas, undang-undangnya ada. Jadi nggak usah khawatir ini adalah investasi bodong ya teman-teman. Yang kedua, aksesnya udah gampang banget, udah via gadget aja selama jam transaksi di pagi hingga ke sore hari, dimanapun Anda berada, buka handphone Anda sudah bisa bertransaksi. Yang ketiga terjangkau. Jadi nggak ada tuh yang bilang saham itu mahal ya atau hanya untuk golongan tertentu. Faktanya saham itu bahkan bisa start dari 100.000 atau bahkan di bawah 100.000 dengan Anda modal 50.000 atau bahkan di bawah itu ada beberapa saham memang secara nominal murah gitu ya. Dengan mungkin seukuran segelas kopi ya, segelas kopi susu yang mungkin biasa kita suka beli teman-teman. Itu bisa kita dapatkan, cuma dengan catatan ya nilai nominal murah ini bukan jadi patokan nantinya, tapi tentu kita harus punya skill untuk memperdalam bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Tapi intinya secara modal awal, teman-teman jangan mikir ini adalah suatu aktivitas yang butuh duit gede, enggak. Padahal ini sangat terjangkau. Yang keempat, tingkat return itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis instrumen investasi atau aset lainnya. Tapi ingat, ketika ada potensi yang tinggi, risikonya akan tinggi juga. Yang logika atau make sense itu seperti itu. Jadi kalau misal ada penawaran returnnya gede, tapi risikonya kecil nih atau nggak ada, hati-hati.
ya itu bisa berujung ke investasi bodong karena high risk high return udah nggak bisa dibantah. Ya, kita bisa peluang dapat cuan gede optimal, tapi juga ada risiko yang gede juga di situ, teman-teman. Ya, ini adalah the reason kenapa teman-teman bisa pilih investasi saham dan menurut saya ini sudah cukup mewakili semua ya harapannya teman-teman. Nah, kita lanjut dari alasannya, lalu ngomongin soal keuntungannya. Ya, sini saya bagi dua. Nomor satu ke nomor dua keuntungan secara materi, ketiga keempat by experience. Ya, jadi selama saya pernah menjadi di awal kita mencoba menjadi seorang investor dari zaman saya kuliah hingga sampai di titik ada di industri ini ya, saya mendapatkan banyak manfaat. Secara materi jelas, Anda akan mendapatkan dividen dan capital gain. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investornya, sedangkan capital gain adalah selisih harga jual dan harga beli. Anda beli di harga 5.000, jual di 5.700, Anda cuan di situ. Dividen ini akan dibagikan pertama nggak nentu ya tergantung ke perusahaannya apakah dia profit sampai target atau enggak ya teman-teman dan besarnya berapa kali di dalam setahun itu bisa sampai 2 kali ada dividen interim tergantung dan lagi-lagi yang namanya dividen ya teman-teman tidak semua perusahaan itu akan pasti membagikan dividen. Tugas kita adalah berarti mencari mana perusahaan yang cenderung profitable dan sehingga dia punya komitmen untuk bisa membagikan dividen hampir setiap tahunnya kepada para investor. Itu yang biasanya disukai nih oleh teman-teman biasanya ketika kita ngomongin investasi yang dicari adalah passive income yaitu dividen. Nextnya secara experience kita bisa banyak dapat pengalaman ya kalau kita jadi seorang investor. Yang pertama itu adalah partisipasi dalam RUPS. Jadi kita berkesempatan nih teman-teman. Jadi Sumber Gamers sudah punya suatu saham dan ternyata masuk undangan RUPS. Ya datang aja nggak apa-apa, pede aja. Atau juga nanti ketika dalam RUPS pun teman-teman akan mendapatkan banyak koneksi-koneksi baru. Ya pada akhirnya itu akan menambah experience teman-teman semua. Siapa tahu kan koneksi cukup bervalue ya. Kita punya teman baru ya, yang pastinya bisa harapannya bisa ngebantu kita juga. Yang nextnya adalah wawasan finansial kita bertambah. Jadi maksudnya kita akan lebih membuka wawasan tambahan dari segala aspek tentang finansial dan ekonomi. Tak peduli apapun background dari calon investornya gitu ya. Karena balik lagi ngomongin soal investasi ya akan berkutat balik lagi ke soal ekonomi dan juga soal keuangan seperti itu. Ya, jadi secara umum pasti wawasan finansial ini bisa bertambah, teman-teman, seperti itu. Kerugiannya atau kelemahan dari atau risiko dari investasi kita perlu ketahui juga. Yang pertama delisting, kedua market risk dan juga pelit. Delisting simple artinya udah nggak tercatat lagi di bursa, entah dia dipaksa untuk delisting atau mengundurkan diri ya, teman-teman secara volunteer. Yang kedua ada market risk, ini wajar juga harga setiap hari fluktuasi, harga naik turun dan tentu di sini ada eh, kebalikan dari capital gain yaitu adalah capital loss teman-teman ya di mana misal Anda beli harga saham 5.000 lalu harga turun terus sampai ke 4.000 ya dan teman harus terpaksa close misalnya jadi itu yang dimaksud yang ketiga ada paylit atau bangkrut ya dinyatakan benar-benar sudah tewas ya atau sulit untuk beroperasi kembali ini adalah the worst case scenario kalau misalnya kita salah berinvestasi tapi harapannya nggak sampai ke sini lah ya teman-teman ya. Oke, nextnya kita ngomongin soal ESG. Jadi apa sih latar belakangnya? Pada akhirnya ada yang namanya ESG ini. Ya, ini kan erat kaitannya sama lingkungan ya, teman-teman yang dimana ini membutuhkan partisipasi banyak orang ya, teman-teman ya, teman-teman. Pastinya pasti banyak pemuda gitu ya. Jadi ESG ini tercetus ya dari karena perubahan iklim, meningkat penggunaan sumber daya energi, aktivitas-aktivitas yang menghasilkan ke emisi karbon gitu ya. Kemudian tekanan dan konsekuensi pada sumber daya alam sehingga terjadinya kenaikan suhu dunia. Ya, jadi intinya yang sangat erat dengan isu-isu keuangan, sorry ke lingkungan maksudnya ya. Jadi masyarakat ini juga harus lebih aware sih. Ya, pentingnya sustainability yang diterapkan melalui ESG. ESG ini adalah
environmental, social, and governance. Jadi sebuah standarisasi yang mengacu pada tiga kriteria utama dalam ukuran berlanjutan, teman-teman semua. Ya, ESG ini menjadi faktor non finansial juga bagi pertimbangan bagi para investor dalam menilai aktivitas bisnis yang bernon kelanjutan, teman-teman, yang berkelanjutan maksudnya seperti itu. Jadi ini menjadi faktor, sekali lagi kesimpulan, menjadi faktor penting selain banyaknya faktor-faktor yang sifatnya secara finansial ataupun bullish gitu ya. Nah, ngomongin soal environmental, social, and governance ya, secara definisi Anda bisa baca ini di sini. Environmental ya, fokus kita terkait keberlangsungan alam ya, menjaga lingkungan sekitarnya. Sosial, jadi kita punya hubungan yang baik antara perusahaan dan stakeholder ya. Kemudian secara governance ya, ini perusahaan yang memang menjalankan usahanya dengan tata kelola manajemen yang baik seperti itu ya. Oke, berikutnya ya ini gambaran aja sih tambahannya. Jadi ini adalah satu action global yang sudah disepakati sejak lama di mana di sini masing-masing punya tujuan tertentu yang harapannya tadinya ini bisa kita selesaikan ya teman-teman, kita bereskan ya teman-teman, pastinya lebih lanjut dan bisa seiring dengan target-target yang udah ada dari wacana tersebut nantinya. Jadi ada 17 tujuan dengan 116 target sampai 2030 teman-teman. Nah, kepedulian ini ya udah yang berisi dari berapa artikel ya di sini ya teman-teman ya. Eh, ada people, planet, prosperity, peace, and partnership. Ini masing-masing udah saya definisikan juga yang dimana ini mewakili program-program tadi nantinya teman-teman semua. Tuh. Ya dimana secara people ya ini mengakhiri kemiskinan dan kelaparan serta menjadi martabat sejahtera ya sampai ke partnership gitu ya, mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan global yang solid seperti itu. Oke. Nah, ngomong soal ESG investing, ini adalah salah satu cara agar kita dapat turut aktif mendukung yang namanya sustainability dari sebuah perusahaan dalam dalam kebijakan kita dengan melakukan yang namanya investasi berbasis ESG, teman-teman ya. Jadi ini sebagai nilai plus tambahan, teman-teman. Jadi selain kita hanya melihat faktor-faktor penting, fundamental, teknikal gitu ya, tapi kita juga bisa ikut berpartisipasi ya untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan planet dalam jangka panjang, harapannya seperti itu teman-teman nantinya ya. Oke, itu ESG investing. Kemudian ngomongin soal sustainability report. Nah, ini bisa kita akses sebetulnya di website IDX atau website resmi perusahaan si emitennya gitu ya. Ini sebuah laporan yang memang akan dihubungkan oleh masyarakat yang membuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu perusahaan dan menjalankan bisnis berkelanjutan. Seperti itu. Oke. Dan ini ada beberapa indeks berbasis ESG. Ya kita tahu di Bursa Efek Indonesia itu ada indeks dan itu punya tema yang macam-macam, topik yang macam-macam dan untuk urusan ESG ini sudah ada 4 indeks yang kurang lebih teman-teman bisa lihat ya. Di sini keempat indeksnya kurang lebih bisa menjadi bantuan bagi teman-teman daripada memilih apalagi secara perlahan gitu ya dari nomor 1 sampai ke 100 sekian karena sudah difilter secara otomatis dan di sini yang teman-teman bisa atur sendiri gitu ya, ingin memilih indeks yang seperti apa secara definisi udah ada di slide di bursa juga ada untuk lebih paham ya perbedaan-perbedaannya. Oke, yang berikutnya mengapa penerapan ESG itu penting? Yang pertama adalah mengelola risiko dan mengambil peluang. Jadi dengan implementasi ESG ini dapat meningkatkan productivity, inovasi akan lebih terdorong lagi dan efisiensi. Ya, reputasi perusahaan terjaga, investor akan lebih tertarik, harapannya adaptif terhadap perubahan aturan dan regulasi seperti itu. Ya,
Oke, kemudian bagi investor. Yang pertama, investasi di perusahaan dengan bisnis yang resilient. Kemudian return yang kompetitif dan diversifikasi portofolio. Ini penting nih, teman-teman. Diversifikasi portofolio. Sebenarnya agak tipu ya. Diversifikasi maksudnya. Kita sebagai investor juga harus punya skill ya terkait dengan diversifikasi. Yang dimana maksudnya adalah kita nggak terfokus ke dalam satu saham saja misalnya. Anda punya saham banking ya jangan ke banking aja, tapi Anda pecah, Anda bagi ke beberapa sektor. Tuh, jadi dalam satu keranjang itu ada banyak telur atau macam-macam teman-teman semua. Ya, karena setiap sektor punya performa masing-masing dan juga nggak selalu perform gitu ya. Kalau Anda punya saham satu aja atau banking aja ketika banking nggak perform ya portofolio Anda minus. Tapi ketika Anda punya bervariatif dengan catatan dibilang banyak banget juga enggak, tapi setidaknya ada saham-saham yang bisa teman-teman cover dan eh, bisa ada waktunya untuk bisa terus evaluasi seperti itu, gitu ya. Oke, jadi udah enak banget ketika Anda mencari diversifikasi saham-saham ESG menjadi pilihan seperti itu, karena ini juga sejalan dengan mindset dan juga pola ideal dari seorang investor adalah harus mulai melakukan yang namanya diversifikasi portfolio nantinya teman-teman ya. Nah, untuk penilaian ESG-nya sendiri ini udah ada di website bursa sebetulnya ya. Jadi ada satu yang namanya Sustainalytics ya di sini ya. Ini bisa kita cek nilai emitennya berapa ya. Teman-teman coba nih saya sambil contohin ya. Jadi misalnya kita ganti dulu, kita switch sebentar. Saya coba klik dulu. Oke, ini udah keluar. Saya scan lagi ya. Eh, Oke, nah ini sudah tertera di bursa sebetulnya. Teman bisa cek di sini ya cara untuk mengukur nilai ESG-nya ya dari 0 sampai 10 sampai dengan 40. Risiko ESG-nya dilihat. Yang bagus adalah yang rendah gitu ya, teman-teman. Oke, dan ada berapa kategorinya. Untuk nilainya Anda bisa cek juga di sini nilai ESG-nya ya. Kita lihat yang paling oke secara ini ya Pegio ya teman-teman ya. Secara umum ya ini kan memang sangat bersahabat lah tentang isu kesehatan lingkungan perusahaan. Jadi juga skor ISG juga cukup bagus. Ya, kalau soal emiten-emiten seperti emiten coal katakanlah, misalnya Adaro atau PTBA gitu ya, pasti biasanya nilai ESG itu akan gede banget risikonya itu sampai 40 lebih gitu ya. Jadi ini bisa lebih membantu kita teman-teman untuk memilih at least top 5, top 10 ya saham-saham ESG dengan skor yang bagus gitu loh. Ini top 10 dan bisa teman-teman menjadikan screening awal kalau misalnya milih saham-saham ESG gitu. Jadi bursa pun udah nyediain sebenarnya toolsnya untuk teman-teman ya agar lebih dipermudah ya dalam melakukan activity ESG investing ini. Nah, satu lagi sebelum saya akhiri, kita pun juga ada merekomendasikan saham-saham ESG. Ini masuk coveran kita. Anda bisa cek di sini. Yang pertama itu ada kolom banking, baik itu BCA, BNI, BBRI, BMRI, Big Banks ya. Ini rekomendasinya add dengan TP juga ini masih cukup oke ya dengan potensial upside. Ini per harga closing terakhir. Harga sekarang kan masih running ya, berarti harga kemarin Jumat. Ya, seperti misalnya BRI yang sekarang lagi turun banget ya. BNI juga ya. Ini potensial upside pun bahkan lebih dari 20% teman-teman. Ya, jadi cukup potensial dan tim research kita pun juga masih merekomendasikan add ya. Jadi mungkin saya tinggal tunggu ada inflow yang besar dan apalagi kalau itu konsisten, tentu tidak tidak menutup kemungkinan akan coba achieve sampai ke level target price tersebut. Properti ada Ciputra dan juga Pakuwon dengan potensial upside juga double digit masih cukup lumayan ya. Untuk emiten menara gitu ya, bahkan tower aja nih dari pandangan tim riset kita
Rekomendasi juga add dengan target price itu di 1.400 dari harga closing terakhir. Potential upside itu lebih dari 70% teman-teman. Consumer stay plus di sini seperti Sido yang lagi agak low terus gitu ya. Teman-teman kemarin juga akhirnya juga sudah muncul ya, mungkin ada beberapa pelaku pasar yang kurang serak gitu ya mungkin ya. Tapi karena itu ya, secara potensi upside masih cukup besar. Walaupun memang secara rekomendasi ini masih hold, belum add lagi teman-teman. Hanya Cimol di sini ya potensial upside yang sudah tipis ya, bahkan udah hampir mendekati memang. Ya, jasa marga dia masih cukup oke, potensial upside-nya ya, target juga add teman-teman. Target pasti 6.350 seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu dalam sesi saya. Semoga bisa petik insight-insight yang bisa teman-teman ambil ya dari presentasi yang saya sampaikan. Kita bisa masuk sesi dua. Mungkin Mas Wisnu udah bergabung kah? Sudah, Mas Andri. Aman. Oke, siap. Udah Hmm, siap Mas Wisnu? Aman. Siap Oke, sekali. jadi mungkin panggungnya saya share ke sesi kedua nih sama Mas Wisnu ya. Silakan Mas Wisnu. Siap. Thank you, Mas Andri. Oke, selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti. Terima kasih, Mas Andri, sudah membawakan materi yang sangat detail ya tadi. Dan mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mungkin masuk ke sesi 2 terkait iTrade. Dan pembahasan hari ini kita akan membahas dari sisi desktop ya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini yang belum buka rekening, mungkin bisa langsung buka rekening saja di cgs.co.id dan nanti klik klik register, nanti Bapak Ibu bisa langsung proses membuka rekeningnya secara online. Oke, nah di sini saya mencoba share screen terlebih dahulu karena kita pembelajarannya hari ini basic ya, karena mengingat nih hari ini adalah pasti umum. Jadi kita belajar sesimpel mungkin gitu ya dengan menggunakan desktop iTrade. Nah, di sini coba saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu, jika ada pertanyaan, monggo bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya, atau mungkin yang mengikuti webinar Zoom bisa menjawab atau misalnya bertanya di kolom chat ya, atau di kolom komentar, dan nanti kita akan membahas terkait iTrade ya, yang kami akan paparkan. Oke, kita sambil menunggu untuk share screen-nya. Oke, nah, di sini adalah tampilan desktop ya, aplikasi desktop. Dan untuk saat ini iTrade hanya tersedia untuk dari sisi Windows ya, belum tersedia untuk dari sisi iOS. Nah, kalau misalnya yang pengguna iOS gitu ya, atau menggunakan laptop seperti MacBook dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan versi web base kita yang Bapak Ibu bisa akses secara mudah melalui website resmi kita. Di situ nanti ada pilihan login dan nanti Bapak Ibu langsung akan terhubung dengan web base kita. Nah, tapi yang mungkin yang mempunyai laptop Windows gitu ya, ini bisa digunakan aplikasi desktop yang akan nanti kita tampilkan. Nah, di sini di sini ada memasukkan username, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan username ya. Dan di sini adalah ketika Bapak Ibu membuka rekening sampai aktif, maka nanti akan dibuatkan username beserta password. Nah, password ini tentunya Bapak Ibu bisa custom atau bisa merubah dari yang kita kirimkan by system seperti itu ya. Jadi bisa disesuaikan agar Bapak Ibu gampang mengingatnya. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi setting. Bapak Ibu bisa mengecek untuk di sini kita bisa langsung ngecek cek connectivity-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengetahui apakah jaringan kita stabil atau tidak, di sini bisa melihat. Nah, di sini jangan terpaku dengan dua file ini ya Bapak Ibu ya, karena di sini biasanya emang seperti ini ya, biasanya tidak terlalu pengaruh dari login kita. Tapi yang dilihat di sini adalah misi URL-nya, real-time connection-nya, secondary price connection-nya, thread connection API, IP, sorry. Terus secondary thread connection IP dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah sesuai, maka itu sudah bisa login. Oke, saya izin stop share dan saya izin share screen kembali.
Oke. Nah, di sini kalau Bapak Ibu melihat ini adalah versi dari website kita, desktop kita ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa cek di sini, ada berapa informasi terkait pasar ya atau IHSG hari ini. Yang pertama di sini adalah ada composite, ini adalah IHSG, pergerakan IHSG hari ini cenderung turun. Lalu ada volumenya gitu ya, ada turnovernya, ada trades-nya gitu. Ini adalah kejadian dan dari transaksi dan di bawah ini adalah ada trade gitu ya, trading. Nah, di sini ada rapid order. Nah, kita bisa bertransaksi dengan memilih saham. Jadi ada menu di baratnya minimize ya, tidak terlalu besar, tapi kebutuhannya bisa dilakukan pembelian atau penjualan saham seperti itu. Misalnya di sini saya mau beli saham Bumi ya, sebagai contoh. Di sini jumlahnya lotnya satu, nah harganya itu bisa diketik atau bisa dinaikkan atau turunkan dengan ada shortcut di sini. Nah, misalnya saya mau beli di harga 120 ya. Nah, di sini tinggal klik buy aja di sini. Nah, di sini untuk aksi dan buy memang ada konfirmasi order seperti ini. Jadi, ini adalah informasi lebih detail terkait transaksi Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan yang pertama ada simbol. Ini adalah saham yang ingin kita beli. Ini adalah nama company-nya. Yang jelas di sini adalah EDX itu ya untuk bursannya. Lalu ada submarketnya, reguler. Lalu actionnya adalah tadi kita ingin membeli. Di sini ada portofolio tadi sudah ID kita. Order tipenya adalah limit, tapi kalau misalnya tadi kita merubah market, maka akan langsung ke harga market dari saham Bumi. Di sini adalah harganya yang kita pengen di harga 120. Nah, untuk minimum pembelian itu adalah satu lot kalau kita pecah, yaitu adalah sebesar 100 lembar saham. Lalu di sini adalah total order value-nya sebesar 12.000. Di sini ada komisinya, yaitu adalah fee transaksi. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu fee transaksinya. Kalau fee transaksi beli itu di 0,1815, fee jualnya di 0,2815. Net value-nya ini adalah akumulasi dari order value plus komisi yang ditransaksikan, maka totalnya adalah 12.022 perak atau rupiah. Oke, kita coba konfirmasi order. Oke, nah di sini untuk melihat aksi dari order kita atau status order kita itu adalah bernama order list di sini. Nah, kita cek di sini status kita adalah open, yang berarti adalah antara pembeli dan penjual itu belum bertemu gitu ya, karena tadi kita membeli di harga di bawah market seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya kita hajar kanan atau harga lebih mahal dibanding harga market, maka status kita akan menjadi match seperti itu. Nah, kalau open ini kita masih bisa merubah harga yang kita inginkan. Misalnya kita di harga 120 nih. Misalnya saya mau naikin sedikit deh 122 gitu ya. Kita namanya unman, kita konfirmasi order. Nah, harganya kita sudah berubah dari 120 ke 122. Kita masih open lagi nih. Totalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan saham tersebut sampai kira-kiranya atau analisisnya misalnya sampai penutupan market gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa meng-cancel transaksinya dan memindahkan transaksi yang lain dengan konfirmasi order di sini. Nah, nanti statusnya akan menjadi withdraw seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah order list untuk melihat semua status transaksi kita. Next, di sini ada portofolio. Nah, portofolio ini adalah kepemilikan saham Bapak Ibu dalam bentuk saham ya, aset ya, aset dalam bentuk saham. Oke, di sini ada cost value, ini adalah modal kita ketika kita beli gitu ya. Lalu di sini adalah market value. Nah, kalau kita lihat di sini modal kita dibandingkan dengan market value itu lebih untung atau ada kenaikan selisih harga yang cenderung apa namanya meningkat atau naik seperti itu atau bertambah. Nah, kita bisa simpulkan bahwasanya di sini kita untung gitu ya. Nah, bagaimana untuk melihatnya? Di sini adalah keuntungan kita dari semua saham yang kita miliki, keuntungannya sebesar 16.000 sudah ter-average dan dalam bentuk persentasenya di sini adalah sekitar 3% seperti itu. Nah, buying power ini adalah limit ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah bisa digunakan untuk bertransaksi saham gitu ya, ketika dana kita atau cash yang ada di RDN tidak mencukupi. Nah, nah kalau misalnya kita lihat di sini, oke, di sini ada gain atau loss ya. Ini adalah lebih mendetail dari setiap saham mana yang untung, mana yang rugi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cek aja di menu portofolio. Next, selanjutnya di sini ada menu order basket. Nah, kalau misalnya
kita berasumsi pengen membeli suatu saham untuk 2 bulan ke depan, gitu ya. Misalnya saya mau beli saham BBRI ketika nanti harganya di harga 5.000 gitu ya. Nah, misalnya saat ini kita lihat dulu, sebentar. Misalnya kita pengen BBRI yang tadi ya. BBRI misalnya harganya, oh sekarang sudah turun ya. Nah, misalnya saya pengen beli di harga 4.000. Saat ini kan sekitar harga 4.600 gitu ya. Nah, coba saya order di sini untuk basket. Nah, di sini ada BBRI kita. Nanti kalau misalnya BBRI sudah menyentuh di harga yang kita inginkan, tinggal kita execute, lalu kita execute sekarang gitu ya, nanti akan masuk ke order list. Nah, biasanya ini kalau misalnya perumpamaan gampangnya ya, itu adalah untuk kayak kita di e-commerce, misalnya kita mau beli sepatu, beli baju seperti itu ya. Kita biasa taruh keranjang dulu, nanti kalau misalnya sudah gajian, maka kita langsung order yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini sama kayak order basket, kita pengen mendapatkan harga yang lebih murah dari suatu saham. Next, selanjutnya di sini ada Market Watch. Ini adalah menampilkan semua saham yang ada di market ya, termasuk dalam warren terstruktur. Kita lihat di sini, kalau kodenya panjang seperti ini adalah warren terstruktur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah CGS memiliki warren terstruktur? Jawabannya adalah punya. Misalnya saya menampilkan, nah seperti ini ya. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui mana yang punya CGS, mana yang punya sekuritas lain seperti itu ya? Nah, gampangnya adalah ketika kode saham BBCA lalu YU, nah itu adalah kode broker kita atau dimiliki oleh CGS. Nah, mana lagi ya yang punya CGS? Kita coba cek di sini. Nah, sebagai contoh di sini ada Unilever, UNVR. Nah, kalau punya CGS ini adalah kodenya adalah YU. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli water struktur CGS, pastikan setelah kode sahamnya pilih dengan kode YU seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada market. Jadi, ini menampilkan semua yang terjadi pada hari ini di IHSG hari ini ya. Jadi, ini menampilkan dari IHSG sekarang harganya cenderung turun ya, hampir 1% kalau kita lihat di sini. Lalu di sini ada news terupdate yang kita bisa Bapak Ibu baca atau kita update terus ke Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mencari berita-berita di website, tapi di iTrade pun Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara update atau secara detail. Nah, di sini adalah chart, ini pergerakan IHSG hari ini. Lalu di sini ada index summary. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah pergerakan dari indeks pada eh, hari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada indeks 80, ada Jakarta Islamic gitu ya. Jadi kita akan mengupdate secara real time di sini beserta kinerjanya. Lalu di sini juga ada top gainers. Jadi ini adalah kenaikan atau penurunan saham yang terjadi pada hari ini ya. Jadi tidak fresh dengan hari sebelumnya. Nah, next selanjutnya di sini ada cash flow tracker ya. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, ini adalah per sektor ya. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui adalah saham ini dibagi dengan beberapa sektor seperti itu ya. Tapi untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa mengecek di website bursa untuk melihat sektor ini ada apa namanya, ada saham apa aja ini dalam satu sektor atau indeks sorry atau indeks seperti itu. Next, di sini adalah sektor overview. Nah, di sini menampilkan dari pergerakannya secara detail beserta cash map-nya. Kalau kita lihat di sini cash map itu adalah net buy atau net sell bukan per saham ya, tapi per sektornya. Jadi bisa lihat jumlah uang masuk atau keluar ya dari sektor tersebut. Next, selanjutnya di sini ada top stock ya. Jadi kita bisa menampilkan atau bisa melihat kenaikan saham, penurunan saham yang signifikan ataupun kita bisa melihat di sini activities atau aktivitas dari volume, frekuensi gitu ya yang terbesar seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat cek di sini di menu top stock. Next, selanjutnya di sini ada corporate event. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak perlu mencari jauh-jauh ya untuk melihat aksi korporasi dari suatu saham. Nah, Bapak Ibu bisa cek aja di sini ada namanya menu corporate event.
Nah, di sini ada time and sales atau biasa kita kenal adalah running trade. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat hasil transaksi atau kejadian transaksi dari semua saham, ini bisa cek di menu running trade. Nah, kenapa kita bisa menampilkan ini ya? Kenapa tampilnya detail gitu ya? Karena biasanya investor ingin menganalisis kira-kira apa yang terjadi ketika detik hari ini yang untuk transaksi. Makanya kita menampilkan di sini ada waktunya ya atau jamnya, lalu di sini ada kode sahamnya, ada harganya, change, dan di sini ada actionnya beli ataupun sell. Lalu di sini juga performance ya, atau heat map. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari sektor, bisa melihat dari market cap, volume, trades, dan lain sebagainya. Nah, tadi berbicara dengan market itu lebih cenderung dari secara keseluruhan market gitu ya, atau IHSG beserta sektor dan yang lain dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi kita balik ke menu code. Nah, di menu code ini kita lihat ini lebih mendetail dari sahamnya. Nah, saham ini kita lihat lebih mendetail dari kita menampilkan chartnya, lalu ada detail code-nya, historical performance-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini Telkom 1 tahun terakhir atau 1 minggu terakhir itu pergerakannya seperti apa, lalu ada market depth-nya. Lalu kita menampilkan company profile atau di sini kita bisa melihat dari si PT Telkom ini dan di sini juga kita menampilkan intraday monitor ya dari si Telkom tersebut. Di sini juga ada trade by stock. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dari perharganya kita bisa melihat kira-kira berapa volumenya, berapa frekuensinya, ya, lalu berapa value-nya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat perharga dari saham Telkom tersebut. Nah, di sini juga ada news-nya ya, tapi sepertinya agak sedikit error kalau kita mendetail dari saham Telkomnya saja. Lalu kita geser, di sini ada history data, kita bisa mengecek dari harga open, harga tertinggi, harga terendah, penutup, volume, dan turnover dari hari sebelumnya. Lalu ini adalah laporan keuangan, jadi Bapak Ibu bisa melihat laporan keuangan dari saham Telkom. Oke, next di sini ada flowchart ya, Bapak Ibu bisa cek di sini untuk melihat pergerakan semua saham. Dan di sini coba kita ganti 1 hari ya, 1 hari dengan maksimum pergerakan Telkom. Jadi ini Bapak Ibu bisa melakukan analisa saham gitu ya dengan beberapa indikator yang kita sudah siapkan di sini secara detail dan lengkap. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar analisa teknikal, nanti ada sesi tersendiri. Kalau Bapak Ibu sudah jadi nasabah, biasanya kita adakan di hari Jumat. Nah, di sini juga ada MeWatch ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengkoleksi atau saham-saham yang ingin dipantau, bisa menambahkan di MeWatch di sini. Misalnya di sini saya mau nambahkan sahamnya itu adalah sebentar. Misalnya saya di sini mau menambahkan BBCA. Nah, nanti akan muncul saham BBCA-nya. Namun kalau misalnya pengen dihapus juga bisa tinggal di remove simbol nanti saham BBCA-nya akan ikut hilang seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk informasi aplikasi desktop. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu untuk kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti di hari Senin ini. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan jangan lupa untuk stasiun Instagram kami di cgs_id dan jangan lupa untuk Bapak Ibu mengunjungi website kita di cgs.co.id untuk mendapatkan semua informasi promo ataupun kelas edukasi kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Oh, sorry, ini ada pertanyaan ya. Izin, apakah ada kontak person WA? Ada Pak. Untuk ininya coba Bapak, mungkin Pak Jimmy bisa catat ya Pak untuk terkait aplikasi dan lain sebagainya. Pak Jimmy bisa menghubungi di nomor ini Pak. Sebentar.
Sebentar, coba saya cari dulu untuk nomornya. Oke, untuk nomornya Pak di 0815 1074 8305 Pak. Oke. Itu ya Pak nomornya. Jadi Bapak bisa menghubungi nomor tersebut jika terkendala aplikasi gitu ya atau ada yang pertanyaan yang ingin didetailin bisa ditanyakan di situ Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa dan terima kasih telah hadir di kelas pasti.